Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teknik komunikasi efektif dalam usaha agribisnis hortikultura biofarmaka melalui berbagai media. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Hafizah Nirmayani. Yang kedua, saya sendiri Hanifah Nurul Fadlilah. Yang ketiga, Hendri Hidayat. Yang keempat, Insan Anugrah. Yang kelima, Jazim Kori Ainayah. Dan yang terakhir, Kalimatus Hamidah. Jenis-jenis teknik komunikasi ada dua. Yang pertama yaitu teknik komunikasi verbal. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Teknik komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang efektif yaitu tentang pesan yang disampaikan dapat diterima dan berani untuk mendapat sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Sehingga hal ini sangat penting untuk mengolah nada suara dan ekspresi wajah ketika menyampaikan pesan secara tatap muka atau face to face atau melalui telepon yang hanya mengolah nada suara. Berikut ini beberapa kegiatan usaha bidang agribisnis hortikultura biofarmaka yang membutuhkan komunikasi secara verbal. Yang pertama, rapat kantor. Yang kedua, kunjungan lapangan. Yang ketiga, presentasi. Dan yang keempat yaitu pelatihan. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Email adalah salah satu contoh komunikasi tertulis paling mudah ditemui dalam komunikasi tertulis. Kebanyakan perusahaan menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya untuk berkomunikasi dengan karyawan usahanya. Hal-hal yang harus dipertimbangkan ketika berkomunikasi secara tertulis ada 3. Yang pertama yaitu audiens, yang kedua yaitu formalitasnya, dan yang ketiga yaitu gaya. Teknik komunikasi bisnis yang efektif. 3 jenis komunikasi di atas dapat dimasukkan ke dalam teknik komunikasi yang efektif untuk bisnis. Berikut ini adalah beberapa teknik komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan secara profesional. Yang pertama yaitu interpersonal. Dalam anggota tim individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda, dan oleh karena itu beberapa orang mungkin lebih nyaman mendiskusikan suatu masalah secara pribadi. Teknik komunikasi ini paling baik ketika mengangkat topik sensitif, karena ini dapat mencegah rasa malu. Teknik yang kedua yaitu teknik presentasi. Komunikasi visual atau secara gambar mungkin lebih efektif untuk beberapa anggota. Presentasi dapat membantu untuk berkomunikasi secara visual. Menggunakan presentasi juga dapat meningkatkan kesempatan untuk membuat pesan sesingkat mungkin dan untuk mencegah informasi yang berlebihan. Teknik yang ketiga yaitu pelatihan atau training. Pelatihan bisnis dapat disampaikan dalam berbagai format. Pelatihan dapat diberikan secara langsung ataupun menggunakan media. Apapun itu, pelatihan adalah aspek untuk mengkomunikasikan gagasan dan harapan suatu perusahaan. Pelatihan dapat dibuat semenarik mungkin untuk meningkatkan kemungkinan karyawan menyimpan informasi. Teknik yang terakhir yaitu rapat atau meeting. Rapat adalah cara efektif untuk mendapatkan informasi dari seluruh karyawan dan untuk mendengarkan apa yang anggota informasikan. Rapat hanya efektif ketika anggota saling terbuka dan jujur. Sebagai pemilik bisnis atau manajer harus dapat memimpin dan membuat seluruh anggota menjadi terbuka dan jujur. Dalam menyampaikan pesan harus menggunakan teknik berikut ini. Yaitu pertama, percaya diri dan serius. Yang kedua, menghindari pertanyaan dan gunakan pernyataan ramah, mudah dipahami, mendengarkan anggota karyawan, tetap open-minded, mengulang informasi penting. Cara efektif untuk melakukan komunikasi dalam bisnis. Yang pertama yaitu belajar untuk menyimpulkan penjelasan orang lain. Nah, cara ini dapat kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu memperhatikan atau memahami perkataan seseorang dan memperhatikan isyarat-isyarat tubuhnya. Atau juga bisa dilakukan secara bersamaan dengan cara keduanya. Kemudian poin kedua, bicara berdasarkan fakta. Jikalau pembicaraan ingin berlangsung efektif, sebaiknya kita berbicara harus berdasarkan fakta, bukti nyata, secara jelas dan tidak menggosip atau berbohong.
Lalu yang ketiga, di saat kita berbicara, cobalah untuk menjalin hubungan perasaan dengan para pendengar, sehingga komunikasi yang berlangsung dapat berjalan efektif dan dapat menimbulkan rasa nyaman antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Setelah selesai berbicara atau berkomunikasi, biasakan berjabat tangan dan ungkapkan bahwa kita senang berbicara dengannya, sehingga dapat menimbulkan rasa percaya satu sama lain. Lalu yang keempat, lakukan persiapannya matang. Persiapannya matang perlu dilakukan demi hasil yang optimal, seperti persiapan mental, agar komunikasi lebih efektif dan tidak gugup saat berbicara. Dan poin terakhir yaitu jelaskan suatu poin atau satu topik dengan referensi teori yang valid. Selain persiapan mental, kita juga harus mempersiapkan topik pembicaraan berdasarkan sumber atau referensi yang valid seperti buku, internet, berita, atau bisa juga bertanya kepada orang lain. Hal ini sangatlah penting untuk meyakinkan lawan bicara kita. Hambatan komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada hambatan yang melibatkan kata, di mana kata-kata memainkan peran penting dalam proses komunikasi. Setiap gangguan atau gangguan dalam cara pesan disajikan dapat menyebabkan miskomunikasi. Berikut adalah berbagai jenis hambatan komunikasi yang terkait dengan kata-kata. Yang pertama yaitu ada bahasa. Di sini bahasa adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan untuk memahami pesan dengan jelas. Terus yang kedua itu ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas, yang melibatkan banyak pengertian, penerima tidak akan dapat terhubung dengan gagasan dengan benar. Ketiga itu ada pesan yang tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membentuk pesan yang kuat, itu akan kehilangan efisiensi dan maknanya. Terus yang terakhir itu kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang sangat lama. Hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Atribut-atribut ini sangat mempengaruhi efisiensi proses komunikasi. Ini melibatkan hambatan terkait berikut: perbedaan sikap, perbedaan demografis, kurangnya pengalaman atau perspektif umum, melompat ke kesimpulan. Perbedaan sikap. Terkadang, orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka telah menetapkan pandangan mereka tentang topik tertentu. Sikap mereka menghalangi tujuan komunikasi. Perbedaan demografis. Perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain sebagainya. Kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. Melompat ke kesimpulan. Beberapa orang kurang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering melompat ke kesimpulan di antara komunikasi, sehingga mengabaikan motif pesan. Kemudian, hambatan fisik. Hambatan ini dapat dialami secara langsung, tetapi menantang untuk diatasi. Yang termasuk dalam hambatan fisik yaitu jarak fisik, kebisingan, dan hambatan fisiologis. Jarak fisik yaitu ketika orang berkomunikasi dalam jarak yang jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat ditafsirkan. Kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan kebisingan yang tidak diinginkan yang mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah kecacatan fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, penglihatan yang buruk, gagap, dan lain sebagainya. Manfaatan teknik komunikasi untuk kemitraan bisnis ada 3. Yang pertama, teknik informatif. Pemilik usaha menyampaikan informasi-informasi mengenai profil usahanya, yakni kapasitas,
kualitas dan kontinuitas produksi, permasalahan atau kendala yang dihadapi, serta hubungan kemitraan yang dibutuhkan. Yang kedua, teknik persuasif. Pada dasarnya diarahkan untuk mampu mengubah sikap, kepercayaan, dan perilaku dari komunikasi atau calon mitra. Yang ketiga, teknik human relation. Dalam teknik ini, saling memahami antar pihak menjadi tumpuan efektivitas komunikasi. Pihak yang ingin bermitra hendaknya berkomunikasi secara intens dengan calon mitra dengan topik-topik pembicaraan seputar perkembangan kegiatan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.